mahasiswaku sekalian, ini saya lanjutkan lagi ya. Tadi sudah selesai metode 1 substitusi, metode 2 adalah integral parsial. Sekarang metode 3 adalah trigonometri ya. Nah, biasanya trigonometri yang paling tidak disukai sama anak-anak ya, sama mahasiswa. Nah, ini contohnya ya. Metode yang ketiga trigonometri, ini saya tulis ada A, itu artinya ada selain bentuk ini ada bentuk yang lain ya. Sekarang saya jelaskan dulu yang bentuk A, yaitu bisa sin x dx tunggal seperti ini, bisa tunggal cos pangkat nx dx, bisa tunggal sin pangkat nx cos mx dx. Nah, kalau kalian tadi bertanya, loh Bu, tadi pada waktu Ibu menjelaskan tentang metode substitusi kan ada sin x cos x juga. Nah, tapi itu tidak ada pangkatnya ya, yang ini ada pangkatnya. Nah, itu yang diperhatikan pangkatnya ya. Sekarang penyelesaiannya. Sekarang kalian lihat. Kalau n saja atau di sini ada n sama m, ini dibedakan jadi dua. Kalau n atau salah satunya m itu ganjil positif ya, maka gunakan substitusinya adalah ini ya. Nanti ini bisa jadi apa? Bisa jadi sin kuadrat x sama dengan 1 minus ini, atau cos kuadrat x sama dengan 1 minus ini ya. Tuh. Sedangkan kalau n dan, nah ini harus ada dan. Jadi harus keduanya genap, atau kalau ini genap ya. Ini maka gunakan apa? Kalau sin rumusnya adalah setengah min setengah cos 2x, ini minus. Kalau cos ininya plus, 1 plus cos 2x per 2 ya. Nah, ini. Jadi gunakan rumus ini atau ini. Kalau tadi kan rumusnya adalah sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat, atau cos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat ya. Jadi itu untuk metode trigonometri yang bentuk A ya, bentuk pertama. Nah, sekarang kalian tulis contoh yang pertama adalah sin pangkat 4 x dx ya. Kalau ini saya tuliskan di atas, saya jawab ya, sudah paham ya kalian ya. Apabila ganjil seperti ini, apabila genap seperti ini. Saya hapus untuk yang bentuk pertama ini. Nah, ini ganjil apa genap? Ini adalah genap ya. Jadi kalau genap tadi pakailah yang rumus kedua, yaitu sin pangkat 4 x dx itu kan sama aja dengan sin kuadrat dikuadratkan lagi ya, sin kuadrat x dikuadratkan lagi. Artinya apa? Tadi kalau dia genap, ubahlah menjadi apa? 1 min kosinus 2x per 2. Ini untuk yang ini, untuk yang kuadratnya dikuadratkan dx ya. Nah, jadi sekarang kalian uraikan di situ sama dengan apa? Integral ya, setengahnya saya keluarkan ya. Setengahnya yang ini saya keluarkan, tapi jangan lupa dikuadratkan, berarti berubah jadi berapa? Setengah kuadrat jadi 1/4 ya. Nah, ini jadi apa? Jadi 1 kuadrat minus 2 cos 2x plus kosinus kuadrat 2x dx ya. Jadi kalau sama seperti kalian punya rumus x min a dikuadratkan, itu jadi apa? X kuadrat min 2ax plus a kuadrat ya. Jadi 1 kuadrat 1 min 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini masih integral ya. Jadi sekarang integralnya ini apa? Langsung aja ya. Integral 1 dx x ya. Nah, integral ini ya, min 2 integral cos 2x. Nah, ini saya tulis saja. Mungkin kalian lupa kemarin pada waktu metode substitusi ya. Terus ditambah dengan integral kosinus kuadrat 2x dx ya. Nanti 1/4 lagi. Ini saya hapus dulu ya. Nah, kalau sudah, ini saya lanjut. Ini kalikan ini 1/4x, ini kalikan ini min 2/4 setengah ya. Nah, setengah integral cos 2x itu kalau kalian pakai metode substitusi gini ya. U sama dengan 2x. DU-nya berapa? DU-nya adalah sama seperti tadi saya soal cos 3x itu ya. 2 dx ya. Nah, berarti dx-nya kan sama dengan setengah DU ya. Jadi dari sini saya punya apa? Sama dengan integral kosinus
2x nya ganti cos U, dx nya jadi setengah du ya. Stop sampai di sini dulu, kalian lihat ya. Kalau saya punya cos 2x, ini U itu kan jadi 2x ya. Cos 2x ternyata kok munculnya adalah setengah cos 2x. Apa artinya? Kalau saya punya cos 3x berarti sepertiga cos 3x ya. Seperti itu, paham ya? Jadi kalau U nya ini saya ganti 2x, kok hasilnya seperti ini. Nah ya, jadinya sekarang saya punya soal ini sama dengan apa? Min 2 kalikan 4 itu sudah ini ya, sekarang cos ini, yaitu integral setengah ya dari integral cos 2x. Apa integral cos? Integral cos adalah sin 2x ya. Ini tutup. Oke. Nah, tadi kan kalau saya punya integral cos U kan jadinya sin U, jawabannya U-nya kembalikan lagi ke 2x ya. Nah, terus ditambah seperempat integral. Nah, ternyata ini kembali soal apa lagi? Soal pangkat lagi. Pangkatnya genap lagi. Maka jadi apa? Diuraikan lagi. Kalau pangkatnya genap, maka jadikanlah 1 plus kalau cos ya. Terus cosinus, kalau tadi ini adalah sin kuadrat x jadi ini, kalau cos kuadrat x jadi plus cos 2x, kalau cos 2x jadi berapa? Menjadi 2n ya, menjadi cos 4x ya. Jangan lupa ada 2dx. Nah ya, jadi ini hasilnya adalah seperempat x min kali min seperempat sin 2x, terus plus seperempat kalikan 2 seperlapan ya, seperlapan dari integral 1 dx ya. Jadi 1 min, langsung aja ya, 1 integral dx ya, plus ini tadi 2 nya sudah saya keluarkan, integral cos 4x dx ya. Nah, hasil akhirnya adalah seperempat x min seperempat sin 2x plus seperlapan x plus seperlapan, ini kalikan ini. Nah, ini apa? Kali seperempat, integral cos adalah sin 4x plus c ya. Nah, ini kalau mau disanakan nanti ini sama ini digabung, ini sama aja dengan 2/8, jadi hasilnya 3/8x min seperempat sin 2x plus seper32 sinus 4x plus c ya. Ini hasil akhirnya untuk contoh kalau pangkatnya genap ya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita kembali ke soal yang tadi. Kalau pangkatnya ada genap, ada ganjil. Sudah ya, silakan ditulis. Kalau sudah, sekarang saya ganti soal yang kedua tadi. Ya, ini mahasiswaku sekalian, sekarang Bu Endang lanjutkan ya. Kalau tadi itu sudah saya berikan contoh 1, sekarang kita lanjut ke contoh 2 ya. Seandainya saya punya integral sin kuadrat x dikalikan dengan cos pangkat 3x dx ya. Sebelum saya selesaikan, kita harus tahu bahwa di sini ada M misalnya 2. Di sini ada N sama dengan 3. Berarti yang kalian lihat adalah ini ganjil ya. Karena kalau genap itu harus dua-duanya genap. Tapi kalau salah satu ganjil, maka harus pakai rumus yang ganjil ya. Nah, sehingga ketika kita ganjil itu selalu jadikan apa? Yang pangkat 3 ini jadikan ada cos kuadratnya ya. Jadi ini sin kuadrat x tetap, ini cos kuadrat x, terus kemudian kali cos x. Nah, ini 2, ini 1 berarti sama dengan 3 ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian ubah ini ya, karena tadi apa ketentuannya? Kalau ganjil maka cos kuadrat gantilah menjadi 1 min sin kuadrat cos x dx ya. Nah, dari sini terus saya uraikan sin x kalikan 1 kalikan cos x, hasilnya sin kuadrat cos x, kemudian sin kuadrat dikali min sin kuadrat dikalikan cos x menjadi min sin 4 pangkat x cos x dx ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, andekan ya kalian substitusi misalnya u-nya sama dengan sin x ya, maka hasilnya apa? Du cos x dx. Nah, tujuannya untuk apa? Ternyata
kita punya cos X dx di sini. Dan kita juga punya sin. Sehingga kalau saya punya sin kuadrat X, maka gantilah menjadi U kuadrat. Cos X dx-nya jadi DU, ya. Sin pangkat 4 jadi U pangkat 4. Cos X dx jadi DU, ya. Sehingga ketika diintegralkan jadi mudah, ya kan? Ini adalah integral substitusi, ya. Yaitu sepertiga U pangkat 3, langsung aja U-nya saya ganti sin X kembali, sehingga sin pangkat 3X. Dikurangi 1/5 U pangkat 5, sin diganti ya, diganti sin X, maka sin pangkat 5X ditambah sin. Nah, jadi ini jawaban dari contoh apabila ada salah satu ganjil, ya. Nah, sekarang kalau saya punya contoh yang ketiga seperti ini, ya, sama nanti contoh 4. Ini kalian nanti lanjutkan sendiri, tapi sekarang saya beri kuncinya, ya. Jadi kalau ketemu integral sin pangkat 3 cos X dibagi akar cos X, ini sebenarnya sama dengan apa? Cos X naik menjadi cosinus pangkat minus setengah X, ya. Yang ini sinus pangkat 3X dx, ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini kayak tadi, maka ini termasuk M-nya ganjil, ya. M-nya ganjil. Nah, kalau ganjil apa yang terjadi? Ubahlah menjadi yang ini tetap, ya, cosinus pangkat min setengah X, ini jadi sin kuadrat X, kemudian sin X dx, ya. Nanti ini diubah jadi apa? Menjadi 1 min cos kuadrat X, ya. Nah, habis itu sin X dx itu nanti kalian gunakan U sama dengan apa pemisalannya? Cos X, ya. Jadi nanti jadi apa? U pangkat min setengah, ini jadi U pangkat 2, ya. Nah, sedangkan sin X dx dari sini kalian nanti mengambil sin X dx. Nah, sin X dx-nya adalah apa? Sin X dx sama dengan min du. Nah, itu ya penyelesaiannya, ya. Coba nanti dilanjutkan sendiri. Yang nomor 4 juga gitu. Nomor 4 kalian lihat di sini. Nah, ternyata M dan N sama-sama 2, ini genap. Jadi kalau dua-duanya genap, maka yang terjadi apa? Ubahlah menjadi aturan genap, yaitu apa? Menjadi integral 1 min cos 2X dibagi 2 dikali 1 plus cos 2X dibagi 2 dx, ya. Nah, jadinya kalian menyelesaikannya menggunakan seperti ini, ya. Nah, nanti coba kalian teruskan, ya. Kalian silakan ditulis sendiri, dikerjakan sendiri. Nanti kalau tidak mengerti, nanti tanya ke Bu Endang, ya. Jadi mahasiswaku sekalian, hari ini dengan adanya saya sudah menyelesaikan sampai contoh keempat ini, ya. Contoh keempat ini adalah contoh bagian dari trigonometri bagian A, yaitu dengan rumus sinus dan kosinus yang berpangkat M atau N, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ke B, ya. Ya, ini anak-anakku sekalian, saya lanjutkan ya metode trigonometri, tapi yang bentuk B, ya. Bentuk A tadi apa? Yang M sama N-nya itu sebagai pangkat. Nah, kalau ini enggak, M sama N-nya menjadi periode, ya. Jadi MX, NX, ya. Nah, sekarang yang kalian lihat adalah yang ini sin cos, yang ini sin, yang ini cos, ya. Maka ketika kalian menyelesaikan soal ini, kalian harus mengubah terlebih dahulu, ya. Menjadi apa? Kalau sin cos itu jadi setengah sin jumlah plus sin selisih. Kalau sin minus setengah cos jumlah dikurangi cos selisih. Kalau cos itu setengah dari cos jumlah ditambah cos selisih. Nah, ini jangan sampai terbalik, ya. Kalau terbalik, nah ini saya sering mengatakan pada kalian kan, ketika kalian ujian saya koreksi, perasaan kalian betul tapi tulisan salah. Nah, yang dinilai adalah tulisan bukan perasaan, ya. Jadi tidak boleh baper di sini kalau nanti disalahkan sama dosennya, ya. Maka sekarang ayo kita beri contoh. Sin 3x cos 7x, kira-kira pakai rumus yang mana? Nah, ini sesuai dengan nomornya, ya. Saya buat sin 3x cos 7x, berarti M-nya 3, N-nya 7. Maka pakai rumus apa? Setengah integral. Nah, sin jumlah 3 tambah 7 berapa? 10x ditambah sinus 3 dikurangi 7 berapa? Sinus
min 4x ya. Ini kurang x ya, nanti kalian tambahkan x-nya di sini ya. Kurang x ya. Ini dx. Nah, ya. Masih ingat sinus jumlah itu sama dengan minus sin ya. Atau kalau saya tulis supaya kalian tidak lupa, ini integral sinus 10x, yang ini minus sinus 4x ya. Karena apa? Karena sinus minus itu sama dengan min sin. Kalau kosinus minus sama dengan kosinus plus ya. Maka hasilnya berapa? Hasilnya setengah sin 10x kayak tadi ya Pak, sin 10x. 1/10 integral sin adalah min cos 10x ya. Terus berikutnya ini apa? Minus sin sama dengan apa? Minus 1/4 minus kosinus 4x ya. Nah ini saya beri ini hasilnya berapa? Setengah kali 1/10 kalikan minus 1/20 kosinus 10x ya. Minus minus jadi plus, setengah kali 1/4 1/8 kosinus 4x, jangan lupa ditambah c ya. Nah ini jawaban untuk nomor 1 ya, yang sin cos ya, paham ya. Sekarang yang sin sin saya hapus ya. Sudah ditulis? Kalau sudah saya hapus. Nah ini aja saya hapus kalian biar nanti jadi lebih panjang ya tempatnya. Sin sin sama dengan apa sin sin? Nah, ini sin sin min setengah integral kosinus jumlahnya 2 tambah 3 5x dikurangi kosinus selisih 2 dikurangi 3 kosinus min 1x dx ya. Nah ayo apa hasilnya? Hasilnya adalah min setengah integral cos 5x. Nah ini yang tadi saya bilang ya. Saya bilang bahwa kalau kalian punya min kosinus minus itu tetap kosinus plus. Jadi ini tetap kosinus x ya, min 1x tetap x ya. Ini ada integralnya dx ya. Nah semuanya saya dx kan. Jadi sama dengan min setengah kosinus berapa? 1/5 integral kosinus itu adalah sinus 5x minus berapa? Minus integral kosinus adalah sin x ya. Sin x plus c ya. Nah ini jawabannya untuk nomor 2 ya. Sekarang nomor 3. Nah nomor 3 adalah yang apa? Bentuk ketiga ya. Bentuk ketiga apa? Bentuk ketiga yaitu sama dengan setengah integral kosinus jumlah kosinus 7x ditambah kosinus selisih 5 dikurangi 2 3x ya dx. Nah ini langsung aja setengah cos 7 apa? Cos 7 1/7 sin 7x ditambah 1/3 sin 3x ya plus c. Nah ini jawaban nomor 3 ya. Nah ini jadi dengan demikian kalian lihat, kalian pahami ya. Jadi nanti tinggal kalian hafalkan rumus dasar untuk bentuk periodik seperti ini ya. Nah kalau sudah hafal ini maka penyelesaiannya akan lebih mudah dibandingkan yang tadi ya. Jadi anak-anakku sekalian, saya cukupkan di sini untuk integral trigonometri baik bentuk A maupun bentuk B ya. Nah sekarang saya tutup, nanti akan lanjut pada metode pengintegralan berikutnya ya. Sampai jumpa, terima kasih.